Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Riani Bella, STM Link, salah satu dosen tetap di program studi teknik lingkungan Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali. Saat ini kami sedang mengikuti program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Saintek. Video ini kami buat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang saya lakukan secara khusus dalam bidang pengajaran. Paparan mata kuliah yang saya ampuh yaitu analisis mengenai dampak lingkungan dengan kode mata kuliah TL 96 Romawi 147. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS, diantaranya 2 SKS berkaitan dengan teori dan konsep, dan 1 SKS berkaitan dengan praktek penyusunan dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Untuk mendukung pembelajaran tersebut, maka mahasiswa diberi akses untuk mendapatkan berbagai sumber belajar seperti RPS, modul, materi presentasi, buku referensi, serta sumber lainnya yang relevan dengan mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan. Materi-materi pembelajaran dapat diakses secara daring maupun secara langsung di Perpustakaan Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama, sehingga mahasiswa dapat mempelajarinya sebelum maupun sesudah kuliah berlangsung. Pembelajaran dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain ceramah, paparan konsep, studi kasus, penugasan mandiri dan kelompok kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dan tata cara penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan maupun dokumen-dokumen lainnya. Penggunaan metode tersebut bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep dan teori AMDAL, tapi mampu menganalisis persoalan lingkungan di lapangan, serta dapat mengambil sebuah keputusan dengan cepat dan tepat. Deskripsi mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan ini secara umum membahas tentang konsep dasar dan tujuan AMDAL serta peraturan yang terkait di dalamnya, kemudian tentang pelaksanaan AMDAL, tentang penyusunan dokumen AMDAL dan metode yang terkait di dalamnya, serta penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lainnya. Capaian pembelajaran mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan antara lain, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup AMDAL, mahasiswa mampu menentukan wajib tidaknya suatu rencana usaha dan atau kegiatan untuk memiliki dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Mahasiswa mampu menerapkan tahap proses penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL serta dokumen lainnya. Yang keempat, mahasiswa mampu menentukan metode pengumpulan data, komponen lingkungan, dan tata laksana analisis mengenai dampak lingkungan. Untuk sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, pertama,
mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan instrumen teknis penyusunan dokumen AMDAL. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan atau kegiatan untuk memiliki dokumen AMDAL. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pelingkupan dan penentuan dampak penting hipotetik. Dan yang kelima, mahasiswa mampu melakukan identifikasi, perakiraan, evaluasi, dan mitigasi dampak besar dan penting pada lingkungan yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan dalam suatu proyek. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, maka penilaian dapat dilakukan secara bertahap dan menyeluruh melalui komponen berikut. Yang pertama, absen 15%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 40%. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa pada sesi yang kedua. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Oke. Sudah makan semua ya? Banyak. Oke. Nah, pada malam hari ini kita lanjut di materi yang kedua terkait dengan mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi terkait dengan pengertian dan manfaat AMDAL. Ya. Nah, pertemuan yang kemarin, itu saya sudah memberikan paparan RPS, kemudian dilanjutkan dengan sedikit pengantar terkait dengan bagaimana peran AMDAL sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kalau kita lihat di era sekarang ya, itu kan banyak tuh pembangunan-pembangunan yang mulai akseleratif ya. Jadi AMDAL itu justru menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa dia sebagai instrumen yang sangat penting? Karena memang AMDAL itu adalah suatu dokumen yang dijadikan sebagai panduan, ya, kemudian dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah untuk mengambil keputusan, sehingga disitulah keluar izin lingkungan. Kemudian untuk pelaku usaha, ya, untuk pelaku usaha di situ nanti dia dijadikan sebagai pemandu. Jadi pelaku usaha itu sudah tidak khawatir akan timbulnya potensi dampak lingkungan. Ya, misalnya pelaku usaha itu dia sudah tahu kalau misalnya limbah itu mau dibuang kemana, ya kan? Limbah itu mau diolah kemana, bagaimana? Nah, itu semuanya sudah ada di dalam dokumen AMDAL itu. Nah, tapi saya ingin ingin sedikit meminta pendapat teman-teman secara pribadi. Kira-kira sejauh mana teman-teman ini sudah memahami analisis mengenai dampak lingkungan itu sebagai sebuah konsep, ya, minimal konsep saja dulu. Nah, yang dalam benak pikiran teman-teman itu AMDAL itu apa? Ada yang mungkin bisa membantu saya untuk menjawab? Silakan Bayu. Oke, berkaitan dengan AMDAL yang saya ketahui, itu kan tadi Bapak paparkan, AMDAL itu sebuah dokumen bagi pelaku usaha. Tapi kalau dari pandangan saya pribadi, AMDAL itu merupakan sebuah bare minimum, ya,
berminimum dari pelaku usaha ketika dia ingin membuka usaha atau bahasanya ingin mendirikan suatu usaha gitu, atau mungkin ingin membuat satu gedung gitu kan, bisa dikatakan gedung itu nanti akan menghasilkan limbah apa dan apa, sehingga berminimum ketika gedung atau tempat usaha itu ada, dia harus disertai dengan AMDAL-nya. Bahkan kelanjutan daripada itu kan nanti juga ada namanya ISO 1041 lah, seperti itu kan, ada ISO-nya juga. Mungkin AMDAL menurut saya lebih menjadi basic lah bagi pelaku usaha, Pak, kalau bagi saya. Oke, terima kasih. Selain Bayu ada lagi? Ada lagi? AMDAL. Di AMDAL. AMDAL ini sebenarnya, ya, mohon maaf, AMDAL ini sebenarnya dia sebagai salah satu dokumen izin lingkungan, ya, teman-teman mungkin paham. Nah, kenapa kemudian AMDAL yang dijadikan sebagai brand dalam dokumen pengelolaan lingkungan? Karena memang AMDAL ini dia menjadi representatif. Ya, dia menjadi representatif daripada bagaimana dia menjadi pemandu. Ya, dia menjadi pemandu bagi pelaku usaha untuk bagaimana dia tidak khawatir akan potensi lingkungan, kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan. Nah, jadi dia intinya dia jadi representatif. Nah, kalau kita bicara tentang izin lingkungan, ya, kita bicara tentang izin lingkungan. Nah, apa sih sebenarnya izin lingkungan? Izin lingkungan itu adalah suatu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, dalam hal ini baik itu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota, atau mungkin dari pusat sendiri, itu sebagai langkah awal untuk pembangunan itu bisa jalan atau tidak. Nah, untuk mendapatkan izin lingkungan, maka pelaku usaha itu harus memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi izin lingkungan itu dasarnya adalah dokumen izin lingkungan. Nah, kalau kita lihat dokumen izin lingkungan atau dokumen lingkungan itu berisi tentang pedoman pengelolaan dampak positif dan dampak negatif, ya, dari suatu kegiatan di lingkungan sekitar. Jadi dokumen lingkungan itu dia tidak hanya mengkaji terkait dengan dampak positif, tapi dia juga akan mengkaji sejauh mana dampak negatif yang akan timbul akibat suatu kegiatan atau usaha itu dijalankan. Nah, pertanyaannya adalah, jika tidak ada dokumen AMDAL, maka apa yang terjadi? Atau jika tidak ada dokumen izin lingkungan, maka apa yang akan terjadi? Nah, maka potensi yang akan terjadi adalah terjadinya pencemaran yang berdampak kepada kesehatan manusia, baik itu pencemaran air, pencemaran udara, maupun pencemaran tanah. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu AMDAL? AMDAL. Jadi kalau kita bicara tentang izin lingkungan, ya, kalau kita bicara tentang izin lingkungan, dokumen izin lingkungan,
maka dia dibagi menjadi 3 jenis. Ya, kalau kita bicara tentang dokumen izin lingkungan, yang pertama tadi ada AMDAL, ya. Yang kedua ada UKL UPL, dan yang ketiga ada SPPL. Nah, kenapa kemudian orang tidak bicara SPPL aja? Kenapa orang tidak bicara UKL UPL aja? Tapi kalau misalnya brandnya yang ditimbulkan itu adalah AMDAL. Nah, karena AMDAL itu tadi saya bilang bahwa itu menjadi representatif dari dokumen izin lingkungan. Nah, tapi tentu antara AMDAL, UKL, UPL itu sama SPPLH atau SPKPPLH itu ada perbedaan. Ya. Nah, ada yang tahu perbedaannya? AMDAL, silakan. Kalau untuk SKPPLH itu untuk usaha mikro, Pak. Jadi kalau usaha mikro kan dampaknya nggak begitu efisien kayak warung kaki lima seperti itu, pedagang kaki lima. Kalau untuk AMDAL lebih lingkup yang luas lagi, seperti ke pabrik mungkin itu perlu legalitas dokumen tersebut. Nah, jadi gini, AMDAL ini, ya, AMDAL ini itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan yang bersifat penting dan besar. Jadi ada 2 kata kunci. Kalau bicara AMDAL, itu ada dampak penting, ya, ada dampak besar. Oke, ada lagi. Ada yang tahu dampak penting? Dampak penting misalnya apa? Terjadinya pencemaran air. Terjadinya pencemaran udara. Terjadinya pencemaran tanah. Kalau dampak besar, aspek perekonomian dan masyarakat, apalagi misalnya jumlah populasi yang terkena dampak, apalagi jumlah wilayah yang terkena dampak. Kalau misalnya pencemaran air sudah tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan, baku mutu air minum, baku mutu air bersih, nah di situ indikator dampak penting itu terjadi. Begitu juga dengan pencemaran udara dan pencemaran tanah. Kalau misalnya jumlah populasi di wilayah radius sekian dari pembangunan terkena dampak, maka di situ terjadinya dampak besar. Secara geografi bahkan dia berpotensi memberikan dampak keluar dari wilayah di mana pembangunan itu dibangun. Itu adalah AMDAL, kajian dampak penting dan besar. Kalau misalnya kajiannya tidak terlalu besar, kajiannya tidak terlalu penting, maka dia masuk di dalam kategori UKL UPL. Contoh misalnya pembangunan rumah makan, ya kan, dengan kapasitas mungkin 100 sampai 200 meja makan.
pembangunan villa itu menggunakan UKL UPL. Sementara SPPL ini hanya sebatas surat kesanggupan, kesediaan pelaku usaha dalam mengelola lingkungan. Misalnya pelaku usaha bakso, pelaku usaha soto, dia tahu dia harus buang sampahnya nanti kemana, bagaimana ketersediaan tempat sampahnya, dia tahu harus buang limbah kemana, limbah rumah tangganya kemana, limbah hasil cuci piringnya. Nah, itu dia harus tahu. Itu hanya sebatas SPPL, artinya dia menyatakan diri kesediaannya untuk apa? Untuk mengelola dan memantau perkembangan perubahan lingkungan selama usahanya berjalan. Itu perbedaan antara AMDAL, UKL, UPL sama SPPL. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di pasal 14 itu, karena ini kan rujukan payung hukum. Kalau di dalam persoalan-persoalan lingkungan, payung hukum itu ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang apa? Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada enggak yang tahu Undang-Undang Lingkungan Hidup pertama itu dirumuskan pada tahun berapa? Dan dirumuskan dan disahkan pada tahun berapa? Sebagai payung hukum, analisis mengenai dampak lingkungan itu mendapatkan legalitas dari negara. Ada yang tahu? Hah? Tahun berapa? Tahun berapa? 1983 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Itu Undang-Undang Lingkungan Hidup pertama yang melegitimasi AMDAL itu berlaku di Indonesia. Nah, sekarang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Itu ada banyak instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Nah, salah satu instrumennya itu adalah ada AMDAL, ada UKL, UPL. Selain ada tata ruang, ada kajian lingkungan hidup strategis, dan lain sebagainya. Oke? Nah, ini AMDAL. Setiap usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan itu wajib memiliki AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha. Itu termuat di dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Nah, ini. Jadi AMDAL itu adalah kajian yang berisi tentang kaidah-kaidah ilmiah. Jadi kalau misalnya AMDAL besok-besok udah jadi AMDALis, itu syarat ilmiah itu penting sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahapan AMDAL itu dalam suatu pembangunan itu dia masuk di dalam tahapan pra pembangunan. Sekali lagi, AMDAL itu dia masuk pada tahap pra pembangunan atau perencanaan pembangunan suatu usaha dan atau kegiatan. Jadi kalau misalnya Anda punya rencana membangun hotel, Anda punya rencana membangun villa,
Anda punya rencana membangun pelabuhan, Anda punya rencana membangun pabrik A, pabrik C, pabrik D, kalau tidak ada dokumen AMDAL, maka pembangunan itu tidak boleh dilanjutkan. Oke? Kalau misalnya Anda tidak punya UKL UPL, maka usaha restoran, ya, hotel berskala kecil itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Dia harus mendapatkan izin lingkungan. Itu amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Kita berikan aplaus dulu untuk kita semua. Terima kasih. Tapi di akhir pertemuan ini saya coba memberikan sedikit kuis, ya, bagi teman-teman, nanti bisa diisi, nanti bisa dikumpulkan minggu depan. Oke, silakan. Ya, oke, terima kasih. Untuk pertemuan pada hari ini, saya harap kita semua tetap belajar, kita semua tetap fokus pada pembelajaran di kampus, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita akan selalu tercapai. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan pembelajaran saya yang kedua tentang pengertian dan manfaat AMDAL yang berfokus pada pengertian dan jenis dokumen izin lingkungan, instrumen pencegahan pencemaran dampak lingkungan, dan studi kajian AMDAL. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami dan menganalisis kajian mengenai dampak penting sebagai syarat wajib untuk memiliki dokumen AMDAL. Kemudian selain itu, mahasiswa diajak untuk berinteraksi dalam proses pembelajaran melalui sesi tanya jawab. Dalam sesi selanjutnya, mahasiswa akan diajak untuk memahami sejarah AMDAL dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan AMDAL, sehingga mahasiswa mampu untuk mengetahui landasan peraturan yang berlaku bagi penyusunan dan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan. Sekian cuplikan video yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua.